Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari berdoa sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Hari Rabu ini kita memasuki tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Pelajaran pertama yang dibahas adalah IPA dengan materi penyakit pada organ pencernaan manusia. Penyakit atau gangguan yang menyerang pada organ pencernaan antara lain 1. Yaitu sariawan dan gigi berlubang merupakan penyakit yang menyerang mulut. 2 adalah diare, sembelit, disentri, merupakan penyakit yang menyerang usus halus dan usus besar. 3 adalah mah, ulkus, dan kolik yang merupakan penyakit yang menyerang organ lambung. 4 radang usus buntu merupakan penyakit yang menyerang usus buntu. Penyebab beberapa penyakit tersebut bermacam-macam. Sariawan merupakan penyakit akibat kurang mengonsumsi vitamin C. Sakit gigi merupakan penyakit akibat kurang menjaga kebersihan mulut. Sembelit merupakan penyakit akibat kurang mengonsumsi makanan berserat. Mah merupakan penyakit yang disebabkan karena pola makan tidak teratur. Adapun diare, disentri, dan ulkus merupakan penyakit yang disebabkan karena bakteri dan virus. Pelajaran kedua hari ini bahasa Indonesia materi membuat iklan berdasarkan rancangan. Tujuan utama setiap iklan adalah memengaruhi calon konsumen agar membeli produk atau jasa. Jika calon konsumen berminat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan, iklan tersebut dapat dikatakan berfungsi dengan baik. Iklan dapat dikatakan tidak berfungsi dengan baik apabila calon konsumen tidak berminat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada elektronik yaitu 1. Periksa kembali naskah iklan yang selesai dibuat. 2. Siapkan perlengkapan pendukung iklan yang menunjang dan selaras dengan naskah yang kita buat. 3. Siapkan para pemeran iklan yang sesuai dengan karakter tokoh pada naskah iklan. 4. Berlatihlah sesuai dengan naskah yang dibuat. Pelajaran ketiga hari ini SBDP materi ciri karya seni batik tradisional dan modern. Batik merupakan kain yang bergambar di mana proses pembuatannya secara khusus dengan cara menggambarkan motif dengan malam pada kain tersebut. Jenis batik dilihat dari cara pembuatannya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu batik tradisional dan batik modern. Contoh batik tradisional adalah batik tulis. Adapun contoh batik modern adalah batik cap, batik sablon, dan batik printing. Sekarang kita akan mempelajari jenis batik dilihat dari cara pembuatannya. 1. Yaitu batik tradisional. Merupakan batik yang cara pengerjaannya dengan membuat titik atau garis membentuk motif yang susunannya terikat dengan suatu aturan. Batik tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki gaya dengan makna simbolis. B. Secara umum, pola batik memiliki karakteristik daerah asalnya. C. Motif batik menunjukkan variasi pola hias ular, pagoda, geometri, dan barong. D. Pengerjaannya cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga memiliki harga yang mahal. E. Warna-warna batik cenderung gelap karena menggunakan pewarna dari bahan alami. 2 adalah batik modern.
merupakan batik yang cara pengerjaannya tidak terkait oleh aturan tertentu, baik dalam hal pembuatan, susunan motif, atau warna yang digunakan. Batik modern lebih menonjolkan sisi keindahan dan menyesuaikan dengan model baju yang lebih modern agar tidak terlihat kuno. Batik modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Gaya batik tidak mengandung makna tertentu. B. Motif batik umumnya dalam bentuk tanaman atau karangan bunga. C. Warna-warna batik cenderung bebas. D. Pengerjaannya lebih mudah dan lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman. E. Batik modern juga lebih mudah ditemui di pasaran dan harganya pun tidak terlalu mahal. Proses pembuatan batik memerlukan alat dan bahan, seperti kain, mori yang telah digambar, pemegang kain, canting, lilin batik atau malam, wajan, dan tungku. Dalam pembuatannya, batik memiliki beberapa teknik pembuatan, antara lain 1. Teknik batik tulis. Teknik pembuatan batik yang paling tua adalah batik tulis. Proses pembuatan batik tulis masih menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin panas. Kemudian canting ini digoreskan di atas kain, membentuk ragam pola batik yang indah. Nah, ini adalah gambar teknik batik tulis. 2. Teknik batik cap. Teknik batik cap yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Nah, ini adalah teknik batik cap. 3. Teknik batik cetak atau sablon. Teknik batik cetak atau sablon yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik, tetapi menggunakan alat cetak atau sablon. Anak-anak hebat, pembahasan materi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama IPA, perhatikanlah gambar berikut, lalu berikanlah contoh penyakit yang dapat menyerang masing-masing organ pencernaan pada gambar. Tugas kedua, bahasa Indonesia. Ada 3 soal yang harus kalian jawab dengan tepat. Yang ketiga adalah tugas SBDP. Ada 3 soal yang harus dijawab dengan tepat. Anak-anak hebat 5A, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.